Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Reza, NIM 191267, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan judul proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa Sawit. Studi kasus di Desa Gading, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Latar belakang masalah. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya. Untuk melakukan semua itu, mereka melakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja keras, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan, dan sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut, diantaranya juga meliputi jual beli. Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah, yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan strateginya. Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun tentu saja untuk orang-orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus. Ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya orang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dari ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah: 1. Bagaimana praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Gading? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit tersebut? Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: A. Untuk mengetahui bagaimana praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Desa Gading Sari ini. B. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Desa Gading. 2. Kegunaan penelitian. A. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat kerana dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli dengan praktik penimbangan yang benar dan sesuai menurut syariat Islam. B. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Sains Sultan Abdul Rahman. Secara akademisi, yang C, secara akademisi penelitian ini memberikan sumbangsi kepada pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit yang sesuai menurut syariat Islam. F. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. 2. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, iaitu secara penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok-kelompok tertentu. Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan dan tinjauan melalui hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit di Desa Gading. Sumber data. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa sawit
serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Data primer. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang utama yaitu kelompok tani rukun sentosa. B. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukti-bukti yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview video atau panduan wawancara. Jenis-jenis wawancara yaitu 1. Wawancara berstruktur, 2. Wawancara tidak berstruktur. B. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang akan diteliti. Jenis-jenis observasi yaitu observasi partisipan, observasi non-partisipan. C. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya. 6. Metode pengolahan data. Setelah data terkumpul seluruhnya, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemeriksaan data. Yang kedua, sistematika data. Yang ketiga, analisis data. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.